看清他的身影。这速度也太恐怖了吧！他这身法等级不低呀。看不到我，看不到我。丹药要吃完了呢。知道了。Di episode ini kita akan diperlihatkan pertarungan sengit antara Xiaoyan melawan Yoseng. Yoseng dia sangat bahagia berhadapan dengan Xiaoyan, karena dia ingin membalaskan dendam untuk Liu Pei. Pertarungan di antara mereka langsung segera dimulai oleh ketua pertama. Dalam pertarungan Yoseng tanpa basa-basi dia langsung melancarkan serangan kepada Xiaoyan, namun tentu saja sang metik Glory Xiaoyan mampu menghindari serangan Yoseng dengan cukup mudah. Yoseng berkata, "Xiaoyan, kamu pasti akan kalah dalam pertandingan ini." Yoseng mengeluarkan sebuah belati dan kembali bertarung dengan Yoseng. Pertarungan mereka semakin sengit, mereka saling baku hantam dan juga saling membalas inbok. Di sisi lain Lin Suya, Yang Hao dan juga Liu Pei mereka yakin Xiaoyan mampu mengalahkan Yoseng dalam pertempuran ini. Setelah Yoseng terus menyerang, sekarang giliran Xiaoyan yang melancarkan serangan menggunakan pedang besarnya. Dengan kecepatan, ditambah serangan pedang yang sangat kuat, sekarang Yoseng harus terpojok oleh sang metik Glory Xiaoyan, yang tidak berdaya di hadapan kecepatan Xiaoyan. Dan setelah bertarung sangat lama, Yoseng dia mulai mengeluarkan teknik andalannya. Akhirnya Yoseng dia mengeluarkan Doki ungu yang sangat mematikan. Doki ini seperti racun yang memiliki sifat korosi, siapapun yang terkena Doki ini, dia akan meleleh. Dan pertarungan sengit di antara mereka kembali berlanjut. Dengan dokinya ini Xiaoyan sedikit kesulitan untuk menyerang Yoseng, karena jika terlalu dekat itu tentu sangat bahaya. Setelah lama bertarung Yoseng dia mengeluarkan salah satu teknik yang sangat mematikan, yang membuat sang metik Glory Xiaoyan dia tidak mampu untuk bergerak. Yoseng yang melihat Xiaoyan tidak mampu bergerak dia langsung mencoba menyerang Xiaoyan dengan sebilah pisaunya. Di sisi lain Xiaoyan sudah mulai terdesak akibat serangan Yoseng. Ketika serangan Yoseng akan mengenai Xiaoyan, Xiaoyan dia terpaksa mengeluarkan Doki terbang untuk menghindari serangan Yoseng. Xiaoyan yang mengeluarkan Doki terbang membuat semua orang kaget, karena Xiaoyan memiliki Doki terbang yang sangat langka, hanya orang tertentu dan yang kuat yang mampu memilikinya. Tentu para ketua yang melihat ini mereka sangat kagum kepada sang metik Glory Xiaoyan. Kembali lagi ke dalam pertarungan, Xiaoyan sekarang telah terbang di atas Yoseng. Kemudian Xiaoyan meluncurkan api surgawi hawa panas mengelilingi arena, dan akibat api surgawi Xiaoyan, bayangan hitam yang sebelumnya menjebak Xiaoyan menghilang oleh kekuatan api surgawi Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan melesat dengan kecepatan kilat sambil memegang pedang besarnya langsung menuju ke arah Yoseng. Di sisi lain Yoseng telah bersiap menghadapi Xiaoyan, dan bentrok pedang besar Xiaoyan dan belati Yoseng tidak terhindarkan. Mereka saling bertarung sangat sengit. Setelah lama mereka bertarung, Yoseng tentu saja dia terdesak. Walaupun Xiaoyan masih berada di bawah level Yoseng namun kekuatan Xiaoyan lebih tinggi. Yoseng dia mengeluarkan teknik andalan dengan dua belati yang menjadi ular dipengaruhi racun. Yoseng langsung menyerang Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat Yoseng mengeluarkan teknik mematikan, Xiaoyan langsung mengeluarkan dokinya dan menahan serangan Yoseng, dan bentrok kekuatan dahsyat tidak terhindarkan. Dan setelah bentrokan itu Yoseng dia lengah, Xiaoyan langsung melancarkan serangan singa menghancurkan, yang membuat Yoseng dia harus kalah dalam pertarungan ini. Xiaoyan berhasil keluar menjadi pemenang, membuat para murid Gerbang Pan sangat bahagia. Ketua pertama langsung mengumumkan Xiaoyan sang metik Glory adalah pemenangnya. Cerita berpindah kepada Xiaoyan yang kembali ke bangku penonton, dan menemui para murid Gerbang Pan. Lin Suya, dia berkata, "Aku tidak menyangka kamu memiliki teknik terbang Do yang sangat langka." Xiaoyan berkata dia hanya beruntung mendapatkan teknik Do tersebut. Lin Suya berkata dengan mengalahkan Yoseng, pasti tidak ada lagi yang memandang lemah lagi Xiaoyan di kemudian hari. Xiaoyan berkata tujuan dia ikut dalam kompetisi akademi dalam ini. Dia tidak ingin menjadi orang yang paling kuat. Dia hanya ingin masuk ke dalam top 10 akademi dalam, agar dia bisa berlatih di menara pelatihan tingkat 1 menara Kilangit. Lin Suya pun hanya tertawa mendengar perkataan dari Xiaoyan. Kemudian Lin Suya menambahkan, jika pertarungan akademi dalam ini berakhir, sepertinya aku harus mengajak kamu untuk bertarung melawan Raja Kera di hutan sebelumnya, untuk mendapatkan inti susu pendingin tubuh. Dengan kekuatan ini Lin Suya berharap Xiaoyan mampu membantunya mengalahkan raja itu.
Xiaoyan pun hanya mengatakan jika aku memiliki waktu pasti aku akan membantu senior untuk mendapatkan inti susu pendingin tubuh. Setelah itu kita pun kembali melihat pertarungan lain dari para murid dari Strong Ranking. Mereka semua bertarung sangat sengit untuk memperebutkan top 10 Strong Ranking. Xiaoyan pun melihat semua pertarungan dan saling bertukar pendapat dengan Sun Er. Xiaoyan memperhatikan semua murid di saat bertarung dan mereka memiliki teknik-teknik rahasia. Di saat pertarungan dia pun berbincang dengan Sun Er. Xiaoyan dia mengetahui bahwa kekuatan Sun Er yang sesungguhnya sangatlah mengerikan. Xiaoyan mengatakan Sun Er selalu menyembunyikan kekuatan di sikap lembutnya. Xiaoyan berkata bahwa dia ingin sekali melihat kekuatan Sun Er yang sesungguhnya. Jika seperti itu Xiaoyan mampu memiliki motivasi lebih agar lebih kuat dari Sun Er. Sun Er pun berkata apakah kakak ingin melihat kekuatanku yang sebenarnya? Xiaoyan langsung mengangguk. Sun Er berkata, di saat akhir kompetisi Akademi Dalam, Sun Er berjanji bahwa dia akan memperlihatkan kekuatan sesungguhnya kepada Xiaoyan. Kemudian di saat perbincangan ternyata Lin Yan kembali menghampiri Xiaoyan dan mengatakan kekagumannya telah mengalahkan Yoseng. Xiaoyan kamu sangat hebat telah mengalahkan Yoseng, sekarang kamu menjadi salah satu murid terkuat Akademi Dalam. Mungkin jika seperti ini tidak lama lagi kamu akan menjadi murid terkuat mengalahkan Jian dari top 1 Strong Ranking. Xiaoyan yang mendengar itu dia hanya tersenyum, namun Xiaoyan mengatakan bahwa dia tidak akan lama di Akademi Dalam ini. Lin Yan pun terkejut dan mengatakan apakah ini semua permasalahan dari klan Xiao. Lin Yan pun mengatakan bahwa dia telah mendengar riwayat permasalahan yang ada di keluargamu dari beberapa ketua. Aku juga mengetahui kamu sedang bermasalah dengan sekte Mystic Cloud dan sempat bertarung dengan orang yang berkekuatan Dojong dan berhasil kabur. Lin Yan pun dia sangat kagum dengan Xiaoyan yang bisa kabur dari kekuatan Dojong. Lin Yan dia sangat keheranan Xiaoyan bisa kabur dari Dojong. Xiaoyan aku yakin kamu bisa menjadi murid terkuat di Akademi Dalam ini. Xiaoyan dalam hatinya berkata. Ternyata para ketua akademi dalam mereka semua telah mengetahui permasalahan keluarga Xiao. Xiaoyan tidak menyangka para ketua mengetahui masalah keluarga Xiao. Lin Yan kembali berkata, Xiaoyan pada saat itu kamu berhasil lolos dari kekuatan Dojong. Di saat itu kamu berada di level Dadushi. Jadi aku yakin kamu sekarang di tingkat Doling bintang 3 melawan Jian. Yang berada di level Dohuang itu tidak akan sulit bagimu. Xiaoyan pun hanya tersenyum mendengar perkataan Lin Yan. Xiaoyan mengatakan aku tidak akan lama di akademi. Ini nanti aku akan pergi ke Kejiyama. Lin Yan yang mendengar itu dia senang. Dia mengatakan bahwa dia akan ikut bersama Xiaoyan menjelajahi benua. Karena impiannya adalah menjelajahi benua ini. Xiaoyan berkata, aku akan memberitahu jika saat telah tiba. Di saat bersamaan, akhirnya pertarungan kompetisi akademi dalam untuk hari ini selesai, dan akan dilanjut esok hari.